pertama, Customer Relationship Management. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Customer Relationship Management itu? Menurut Kotler dan Keller, CRM adalah proses mengolah informasi rinci tentang pelanggan, perorangan, dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Sedangkan menurut Newell, Customer Relationship Management atau CRM adalah sebuah modifikasi dan pembelajaran perilaku konsumen setiap waktu dari setiap interaksi, perlakuan terhadap pelanggan, dan membangun kekuatan antara konsumen dan perusahaan. 3 komponen CRM. Yang pertama yaitu customer atau pelanggan. Pelanggan merupakan komponen yang mencakup semua pihak yang akan, pernah, atau sedang melakukan jasa atau layanan tertentu dari perusahaan. Pelanggan ini juga termasuk mereka yang masih dalam proses melihat, melakukan pembelian, dan juga melakukan interaksi di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu relationship atau hubungan. Untuk membangun hubungan dengan pelanggan membutuhkan komunikasi dua arah yang berlangsung antara pelanggan dan juga perusahaan. Artinya, dibutuhkan hubungan baik yang saling menguntungkan dengan tujuan untuk memberikan kepuasan jangka panjang bagi kedua pihak, yakni pelanggan dan juga perusahaan. Yang ketiga, yaitu manajemen. Pada dasarnya, manajemen hubungan pelanggan berfokus pada pengelolaan dan peningkatan hubungan yang terjadi antara perusahaan dan pelanggan. Hubungan yang baik dapat terjalin di antara perusahaan dan pelanggan, sehingga dapat membantu perusahaan untuk lebih mengembangkan keunggulan kompetitifnya pada persaingan pasar. Kemudian, kita membahas pada tujuan Customer Relationship Management. Di antaranya yaitu, yang pertama, menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Kedua, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang lebih memuaskan. Dan yang ketiga, menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu Customer Relationship Management pada perusahaan Shopee. Shopee adalah situs e-commerce yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan SEA Group yang sebelumnya dikenal dengan nama Garena. Shopee ini didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Sejak saat itu, Shopee terus memperluas ekspansinya ke wilayah Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan juga Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brazil, yang menjadikannya negara pertama di wilayah Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi oleh Shopee. Penerapan CRM pada Shopee. Yang pertama yaitu mengirim notifikasi informasi terkait. Shopee seringkali mengirimkan notifikasi atau informasi seperti produk yang ada di keranjang untuk segera di check out, kemudian promo-promo serta diskon menarik lainnya. Kemudian, Shopee menyediakan layanan return atau pengembalian produk yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Hal ini bisa juga dalam pengembalian uang yang telah diberikan kepada penjual untuk dikembalikan lagi kepada pelanggan. Yang ketiga, Shopee selalu memberikan pelayanan yang tepat bagi konsumen. Yang keempat, memberikan rekomendasi produk yang diinginkan pelanggan. Shopee memiliki teknologi seperti machine learning yang dapat mengetahui keinginan pelanggan, serta bisa merekomendasikan produk yang diinginkan pelanggan berdasarkan histori atau pencarian yang telah dilakukan pelanggan sebelumnya. Yang kelima yaitu menyediakan jasa pengiriman yang lengkap serta pengiriman yang tepat. Dan yang terakhir, Shopee juga selalu memberikan penawaran jasa pembayaran yang beragam, seperti Shopee Pay, terus Shopee Pay Later, dan juga pembayaran di merchant-merchant tertentu seperti Indomaret, Alfamart, dan sebagainya. Manfaat penerapan Customer Relationship Management pada perusahaan Shopee. Yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi operasional. Kedua, mendorong loyalitas pelanggan. Ketiga, peningkatan time to market. Dan yang keempat, mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan. Kunci keberhasilan Customer Relationship Management pada perusahaan Shopee. Tidak dapat dipungkiri bahwa kunci keberhasilan CRM yang pertama yaitu kepercayaan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi nilai konsumen. Shopee dapat memahami kepentingan dari setiap pelanggannya, yang berarti memahami kebutuhan dan harapan pelanggan yang berbeda-beda. Mungkin tidak hanya aspek pada demografi saja,
Bisa juga aspek geografi atau psikografi yang dimiliki konsumen untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga yaitu memahami kepentingan pelanggan. Shopee dapat mengetahui atau memahami kepentingan pelanggan, misalnya merekomendasikan produk-produk yang terkait dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu mengkomunikasikan dan memberikan nilai yang tepat. Shopee selalu berusaha memberikan nilai yang tepat terhadap segmen pelanggan dengan cara mengirimkan informasi yang diinginkan pelanggan. Ketepatan penyampaian informasi bagi konsumen ini perlu mendapatkan porsi yang tidak kalah pentingnya. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan merupakan kondisi di mana pelanggan atau konsumen secara teratur atau tetap melakukan pembelian pada suatu bisnis. Hal ini karena loyalitas pelanggan atau konsumen dapat memberikan informasi dan tolak ukur bagi seorang pebisnis dalam memprediksi penjualan dan pembelian yang tetap. Oleh karena itu, tidak heran jika para pebisnis melakukan berbagai cara untuk menarik pelanggan tetap. Memiliki pelanggan yang tetap atau loyal terhadap bisnis yang dijalankan akan membuat bisnis tetap kokoh dalam berbagai situasi. Para pelanggan ini akan menjadi penyokong bisnis saat bisnis sedang mengalami gejolak ekonomi, sehingga perusahaan dapat bertahan dan sustainable. Nah, ini merupakan contoh penerapan loyalitas pelanggan. Ini merupakan komentar atau review dari pelanggan yang telah memberikan penilaian terhadap produk yang telah dibeli di aplikasi Shopee. Di sini ada komentar positif dan juga komentar negatif. Di komentar positif ini, Shopee akan terus mempertahankannya. Sementara kalau komentar negatif, maka Shopee terus berusaha memperbaiki pelayanannya agar lebih baik lagi. Berikut merupakan upaya Shopee untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu, Shopee seringkali membuat iklan di berbagai media seperti iklan televisi, YouTube, dan juga Instagram. Yang kedua yaitu, jaminan harga termurah di antara e-commerce lain. Ketiga, Shopee juga seringkali menggunakan brand ambassador, artis-artis atau selebritis terkait untuk menarik pelanggan. Dan yang keempat, yaitu mengadakan event-event besar seperti Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional, dan ulang tahun Shopee. Biasanya ini mengundang seperti artis-artis terkait sehingga pelanggan ini menjadi tertarik dalam menggunakan aplikasi Shopee. Kemudian yaitu upaya Shopee untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Shopee seringkali memberikan promo-promo menarik bagi pelanggan, seperti potongan harga yang cukup besar. Kita juga pernah kan menemui kalau Shopee menjual harga yang mulai dari Rp1, Rp12, Rp99, dan lain sebagainya. Kemudian, Shopee seringkali mengirim notifikasi berupa informasi yang berada di keranjang, kemudian penukaran koin, serta games-games untuk menambah jumlah poin yang bisa ditukarkan dengan voucher seperti gratis ongkir, potongan harga, dan lain sebagainya. Kemudian, Shopee memberikan pelayanan yang semakin mudah. Misalnya, sistem memberikan rekomendasi produk berdasarkan histori pencarian yang pernah dilakukan pelanggan sebelumnya. Kemudian, yaitu Shopee seringkali memberikan voucher gratis ongkir pada saat event tertentu, nah seperti Harbolnas tadi, dan sistem pembayaran yang bisa dibayarkan melalui minimarket terdekat maupun Shopee Pay. Selanjutnya yaitu upaya Shopee untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang pertama, Shopee berusaha meningkatkan fitur-fitur yang lengkap. Nah, kita seringkali kan diminta untuk upgrade. Nah, ini merupakan salah satu upaya Shopee untuk meningkatkan fitur yang telah dimilikinya. Yang kedua yaitu membuat sistem pembayaran sendiri seperti Shopee Pay dan Shopee Pay Later. Kemudian menjalin kerjasama dengan brand-brand terkenal serta UMKM. Hal ini memiliki dampak yang baik bagi perekonomian yang ada di Indonesia. Dan yang keempat yaitu memperluas pemasaran pelayanan pengiriman ke seluruh pelosok Indonesia. Kemudian yaitu tantangan penerapan CRM pada Shopee. Yang pertama yaitu menjaga konsistensi dan komunikasi yang lancar di media sosial. Nah, Shopee selalu berusaha memberikan pelayanan komunikasi yang baik. Shopee juga memiliki tim media sosial sendiri yang berdedikasi secara konsisten untuk menciptakan aktivitas digital yang dapat melibatkan para pengguna. Yang kedua yaitu menyelesaikan permasalahan yang muncul dari hasil komunikasi. Tim media sosial Shopee juga bertanggung jawab untuk memonitor percakapan serta menanggapi pengguna secara cepat.
Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan konten yang atraktif untuk menarik pengguna. Shopee juga secara konsisten menghadirkan berbagai festival belanja seperti Harbolnas, serta menginisiatif strategi marketing baru yang dapat memberikan keuntungan lebih bagi para penggunanya, seperti diskon hingga 95%, flash sale, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dampak penerapan CRM pada perusahaan Shopee. Penerapan CRM pada perusahaan Shopee ini memiliki berbagai dampak. Di antaranya yaitu perusahaan marketplace tersebut atau Shopee dapat mengetahui keinginan daripada pelanggannya sendiri. Misalnya contohnya tadi dengan review-review atau komentar dari para pelanggan. Sehingga pengusaha online dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan dari pelanggannya dengan berhubungan langsung melalui media elektronik yaitu aplikasi Shopee. Jadi kesimpulannya yaitu penerapan CRM pada marketplace yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu Shopee, dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dan kepercayaan dari pelanggan terhadap Shopee. Penerapan CRM pada marketplace di Indonesia merupakan strategi yang memiliki peranan penting dalam membangun relasi yang baik terhadap pelanggan, sehingga setiap kritik, saran dari pengguna dapat membantu perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi.